Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa Mona Lisa. Bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, sekarang saya berada di Pantai Haranggaul, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Bisa dilihat di belakang saya pemirsa, di sana adalah posisi atau tepat KJA atau keramba jaring apung milik masyarakat. Dan pada hari ini ditertibkan atau dieksekusi oleh Polda Sumatera Utara dan juga Pangdam. Oleh karena itu, mau tahu selanjutnya, ikuti kami terus pemirsa. Penertiban keramba jaring apung atau KJA di wilayah perairan Danau Toba, tepatnya Pantai Haranggaul Harrison, salah satu lokasi destinasi pariwisata super prioritas. Hadir pada pelaksanaan penertiban keramba tahap 1 Juni sampai Agustus 2021. Wakil Bupati Simalungun Haji Joni Waldi dan Dim 0207 Letkol Infantri Roli Souhoka, Kapolres Simalungun Agus Waluyo, serta AKBP NDD bersama rombongan Porkopimca, serta kami Jul Harhab, Ketua Asosiasi Pakan Ikan Sumatera Utara, Peter Damanik, Ketua Asosiasi Dharma Haranggaul, dan staf khusus Bupati Simalungun Abe Sinaga, Lurah Haranggaul Bangun Siregar, serta Kakan Satpol PP Simon Tambunan dan Camat Haranggaul Horizon Elise Sinaga. Saryamba Saragi, Ketua Pelaksana Pembongkaran KJA, ikut memantau lokasi KJA Haranggaul. Dari informasi tim, pelaksanaan pengamanan KJA selama 2 hari, mulai Rabu sampai Kamis 24 Juni 2021, dimulai sekira pukul 9.30. Penertiban keramba jaring apung sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Kemaritiman tentang perairan Danau Toba menjadi area sasaran utama kelas 1 destinasi super prioritas. Keramba jaring apung perairan Kecamatan Haranggaul berjumlah 7.406 petak dan yang akan ditertibkan untuk tahap pertama sebanyak 792. Namun yang sudah ditertibkan baru sekitar 50 petak selama 2 hari. Saya sedang berada di penertiban keramba jaring apung yang berada di Kecamatan Haranggaul Horizon Kabupaten Simalungun yang berada pada tahap 1 di Juni Agustus 2021. Pemirsa, di samping saya di sini sudah berdiri Ketua Tim Pembongkaran ya Bang? Ya. Tim pembongkaran keramba jaring apung, ada Ibu Camat, ada Kakan Satpol PP Kabupaten Simalungun, ada Bapak Lurah juga, dan ada Ketua Asosiasi dari Keramba Jaring Apung yang berada di sini. Untuk itu kita akan tanya mereka satu persatu bagaimana kendala dan upaya-upaya apa yang akan dilakukan untuk mempertahankan keramba ini, ataukah sudah di sini saja berakhir usaha keramba jaring apung ini. Ikuti kami terus. Sejauh ini adakah kendala yang dihadapi ketika membongkar keramba yang pada mayoritasnya adalah milik warga? Ya, terima kasih. Sejauh ini saya rasa untuk kendala tidak ada, Bu. Tidak ada kendala, tidak pernah ada penolakan masyarakat atau masyarakat berpikir ini akan menjadi sumber mata pencarian yang terputus atau bagaimana begitu? Ya betul, kalau masalah penolakan jelas tidak ada, tapi masyarakat kita berharap sesudah ada nanti penertiban itu dan tidak ada lagi penertiban untuk selanjutnya karena sudah jelas mata pencarian masyarakat memang benar-benar dari KJA ini. Benar-benar dari KJA. Dan harapan ke depan terhadap masyarakat, apa yang harus dilakukan asosiasi ataupun masyarakat agar hal ini tidak terjadi lagi? Ya, saya rasa kalau pertanyaan itu yang lebih pas ke asosiasi saja. Ke asosiasi saja. Iya, pemirsa, bersama saya Ketua Asosiasi Keramba Jaring Apung. Iya, Pak, boleh perkenalkan kepada pemirsa, Bapak ini sebenarnya siapa dan bagaimana sehingga menjadi Ketua Asosiasi Keramba Jaring Apung? Jadi ke asosiasi ini kami bentuk tahun 2010 untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang kami rasakan pada saat itu. Pasti akan ada penataan, pasti ada kan pemangkasan. Karena itu kita siapkan. Jadi kalau pribadi ke pribadi ya saya kira akan sulit kan. Ya, tapi betul. Kalau kita terbentuk dalam satu wadah, ya sehingga negosiasi dengan pihak-pihak stakeholder yang berkaitan dengan eksistensi keramba, kita bisa negosiasi. Hal itu kita lihatlah hari ini kita bisa implementasikan dengan baik, ya bahwa kita persiapkan semuanya secara bertahap. Kita siapkan masyarakatnya, kita siapkan petani KJA-nya, kita kasih tahu program pemerintah seperti apa sehingga kompatibel antara visinya pemerintah pusat dengan kita
ataupun khususnya Kabupaten Simalungun bisa dicocokkan, sehingga hari ini kita lihat di sini, kita mulai dari kemarin pemotongan keramba secara mandiri. Secara Ya, mandiri. artinya alangkah baiknya hal-hal seperti ini disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak ada gap komunikasi Iya. antara pihak pembuat kebijakan dengan masyarakat yang ada setempat. Iya, dengan penertiban seperti ini, apa yang dilakukan oleh mereka yang tadinya berusaha keramba ini, Pak? Apakah mereka melakukan kegiatan di luar dari bertanam ikan, atau mereka bertani atau melakukan kegiatan yang lainnya? Itu bisa Bapak tanyakan ke mereka sebelumnya, apakah Bapak sudah tahu? Ada ide-ide yang sudah ditawarkan ke kita. Pak Bupati pun ada tawarkan ide bahwa kita shifting dari danau ke darat. Ke darat. Nah, itu baru penjajakan. Tapi artinya begini, kalau ini sudah dikurangi, hari ini katakan 7.406 lubang, dikurangi 20%, kan sudah turun dia sampai 1.500 Iya. ya. Nah, dengan begitu kita harapkan harga ikan akan naik. Harga ikan akan Ya. naik, Harga ikan akan naik, petani akan sejahtera. sepasti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga beberkan bagaimana mengkombinasi antara usaha KJA dengan pariwisata. Ya, benar. Ya, artinya kalau sekali waktu pojok sana bisa dibuatkan sampai seperti jimbaran danau, jimbaran yang di Bali. Ya. Nah, alangkah akan lebih cepatnya orang shifting ke sana. Benar. Orang membuka usaha baru. Nah, kalau turisnya memang masuk ke sini, kita sangat berharap kalau turis bisa masuk 10.000 orang aja sehari. Wah, ini akan jadi kuta Bali nih. Nah, itu yang kita harus pikirkan ke depan, bagaimana merealisasikan itu. Jadi jangan terkotak-kotak gitu. Kalau sudah nggak ada ini, berarti mati, jangan. Ya, Ya, harus kita berinovasi. shifting, ya, berinovasi. Iya, benar-benar. Jadi harapannya ke depan bisa masyarakat dan pemerintah akan bersinergi bagaimana menciptakan pariwisata seperti Betul, itu ya Pak iya. ya. Dan diharapkan ke depan nanti bisa seperti katakanlah seperti Parapat atau seberang Samosir, Iya. atau lebih jauhnya lagi Bali. Seperti ini adalah salah seorang pemasok pakan untuk ikan yang berada di sini. Pak, dengan berkurangnya keramba di sini, sudah pernah mengantisipasi atau melakukan langkah-langkah berikutnya, pindah tempat atau gimana untuk supply kebutuhannya? Terima kasih ya. Pada dasarnya program pemerintah khususnya para wisata di Danau Toba tentunya kita harus support ya, kita harus dukung ya. Tapi kita sebagai sebetulnya supplier di sini kan karena ada permintaan, ada karamba mulai dulu masih sedikit, terus kita berpartisipasi sehingga karamba ini menjadi tumbuh, Ya. memberikan keuntungan bagi mereka. Dengan dia ada pakannya terus diperbaiki, terus feed konversinya kita rendahkan, dan mereka juga akan mendapat keuntungan yang lebih bagus, sehingga ekonomi di sini terus meningkat. Karena waktu itu kan pariwisata lagi turun ya. Nah, untuk antisipasi sebetulnya jauh-jauh sebelumnya pun kami sudah coba gimana kalau kita bertani di darat, dalam darat. Ya. Tapi memang kalau kita banding darat sama danau, memang banyak perbedaan, dan bahkan biaya di danau itu jauh lebih murah daripada di darat. Di samping juga harga tanah kan sekarang juga nggak murah ya. Ya, benar. Jadi nggak murah. Terus kalau saat ini misalkan kita mau pindah sebagian ke darat, pasti juga akan naik. Ya, Nah, itu benar. antisipasi. Nah, itu mungkin nanti peran pemerintah sangat kita perlukan ya. Jadi seperti tadi termat Pak Sinaga jadi bilang, di daerah Keraksaan nanti akan diberi fasilitas nanti di mengenai tanah. Nah, kami dari pabrik pakan tentunya kalau bilang tadi pasti juga petani di sini kan beli pakan ya. Ya. Ada beberapa petani, ada juga agen. Dengan pengurangan karamba kan mereka juga khawatir kan, ini kan mereka juga punya hutang ya Ya. di kita, ya, atau Ya, di ya. agen lah. Di agen. Biaya produksi yang belum Nah, dilunasi, terus Pak. dengan mereka dipotong, kan tentunya pendapatan mereka akan turun. Ya. Bisa nggak kami membayar setelah dipotong? Nah, jadi itu yang penting. Begitu setelah diadakan pemotongan, apa yang harus mereka lakukan sehingga tetap pendapatan mereka ini bisa menunjang atau tetap lancar walaupun dengan karamba yang sedikit. Iya, Nah, biaya itu. produksinya nutup gitu ya Pak. Nah, kita ini tetap dukung semua, ya. Pengurangan kita dukung, nanti penataan pun kita ikut bantu. Terus juga nanti kita libatkan beberapa dinas, lingkungan hidup, perikanan, bahkan LIPI nanti bisa kita
kita bisa istilahnya kita panggil, kita ikut mereka untuk menata dan mensukseskan pemotongan ini. Cuma tadi yang paling penting bagi petani adalah kalau dipotong tentunya pendapatan mereka kurang. Ya. Tadi Pak Peter bilang seharusnya kalau dipotong suplai ikan turun. Turun, otomatis secara ekonomi harga akan naik. Iya, permintaan akan semakin tinggi. Sehingga kalau dikatakan nanti dulu dia 10 ton, untungnya sama dengan sekarang misalkan 8 ton misalkan kan. Nah, di situ yang diharapkan ya Pak Peter ya. Jadi petani pun harap seperti itu. Nanti kerjasama antara baik pembeli ikan, penjual pakan dan juga petani. Saya kira itu sih yang bisa sampaikan. Terima kasih. Ya. Nama saya Kamizul Harahap dari Asosiasi Pengusaha Pakan Ternak Ikan itu Sumatera Utara. Dari pemerintahan Kabupaten Simalungun khususnya kecamatan sendiri, Bu, langkah-langkah apa yang pertama sekali dilakukan kepada masyarakat terkait penertiban keramba ini dan selanjutnya apa yang akan dilakukan? Ya, jadi baik Ibu, terima kasih. Jadi awalnya kita mulai dengan pendataan Ibu. Jadi kita data jumlah keramba yang dipunyai masyarakat. Lalu kita klasifikasikan dia antara pemilik 1 sampai 10 dan seterusnya. Jadi sesuai dengan masukan dari petani KJA kecil, kalau boleh pemangkasan itu berkeadilan. Jadi pemangkasan tidak merata 10% Ibu. Kita sesuaikan 1 sampai 10 itu sesuai juga arahan dari Bapak Bupati, tidak kena pemangkasan. Jadi yang kena pemangkasan itu angka 20 ke atas. Jadi persentasinya juga berbeda Ibu. 20 sampai 30 beda presentasinya dan selanjutnya. Jadi pemangkasan ini antara 10 sampai 32,5%. Seperti itu. Iya. Nah, masyarakat setelah diberitahu seperti itu bagaimana responnya? Iya, jadi kan setelah kita data Ibu, kita buat jadwal, dan lalu bersama dengan pemerintah lurah sama Kepling kita tempelkan di papan-papan pengumuman. Jadi harapan kita kalau memang masyarakat ada keberatan pasti datang ke kita. Jadi sejauh ini tidak ada yang datang komplain ke lurah baik ke camat Ibu. Jadi harapan kami, bukan persepsi kami bahwa masyarakat itu sudah welcome Bu. Untuk saat ini. Iya, untuk saat ini. Tidak mengajukan. Iya, tidak ada yang komplain. Dari pihak eksekutor atau penertib langsung dari keramba jaring apung ini sudah melakukan persiapan apa sebelumnya dan akan melakukan apa terkait masyarakat. Dan sejauh ini yang kita tahu, informasi yang kita dapat, masyarakat tidak ada yang menolak seperti itu. Welcome saja. Baik, terima kasih sebelumnya. Perlu saya sampaikan, kegiatan ini diawali dengan pertemuan Bapak Bupati Simalungun dengan masyarakat dan dengan asosiasi yang tadi sudah menyampaikan sambutan atau penyampaian yang dipertanyakan. Jadi kami persiapannya personil Satpol PP yang tergabung dalam ini ada sekitar 60 orang. Jadi kami pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan semalam. Kemarin sudah 30 plong itu kita tarik yang dilakukan oleh tim ahli dan gabungan personil Satpol PP dan masyarakat. Dan perlu juga kami sampaikan barang yang dibawa itu dibawa ke rumah masyarakat langsung. Dikembalikan dengan ke pemiliknya. Iya, ke pemiliknya dengan komitmen 20% yang tahapan ini itu dilaksanakan secara bertahap. Pak, persiapan dari tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan tingkat pemerintah kabupaten sendiri sudah melakukan upaya-upaya yang sangat signifikan sehingga masyarakat menerima. Ya. Ya, dengan seperti ini, pemerintah apakah berharap ke depannya tidak ada lagi sama sekali keramba di sini atau melakukan inovasi-inovasi yang bagaimana untuk menghindari yang seperti ini kembali terjadi? Baik, warga masyarakat Simalungun dimanapun berada, banyak salam dari Bapak Bupati Radiapo Hasulan Sinaga bersama Pak Wabub Haji Joni Waldi Esos MM. Hari ini memang dilaksanakan pemangkasan keramba jaring apung di Kecamatan Haranggaul Horizon. Kalau dari pemerintah daerah sih maunya cukup hanya ini pemangkasan, tetapi tentu saja pemerintah daerah Simalungun tidak terlepas dari pemerintah pusat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Danau Toba ini kan sudah juga menjadi kawasan strategi
prioritas pariwisata nasional. Tentu kebijakan nasional itu akan turun sampai ke bawah. Tetapi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kita dengan secara bijak, biarlah pemangkasan ini bertahap. Kalaupun toh akhirnya menjadi zero, maunya zeronya itu secara alami. Ada solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Contoh, andaikan dikurangi keramba di danau, tetapi ada alternatif. Toh bisa berternak ikan di darat. Itulah dia. Sehingga berkali-kali tim dari Jawa sudah pernah dihadirkan dan sampai sekarang juga bekerja bagaimana dengan sistem integrated farming system. Jadi sistem pertanian yang terintegrasi. Jadi itu bisa dilakukan di darat. Ada ikannya, ada tanaman-tanaman sayur, sehingga contoh ya di danau tidak bisa lagi, tapi di darat toh bisa. Tetapi itu masih dalam proses, masih dalam studi. Tapi itu upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Lalu yang kedua, ya memang pemerintah Kabupaten Simalungun sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Asosiasi Dharma ini, yang terus-menerus membantu pemerintah bersosialisasi dengan masyarakat, dengan pihak kecamatan, Pak Lurah, Ibu Camat juga. Pertemuan minggu yang lalu dengan Pak Bupati sesungguhnya itu hanya pertemuan yang sudah dilakukan asosiasi dengan pemerintah kecamatan, sehingga kalau mulai kemarin dilakukan pemangkasan sampai hari ini hampir tidak ada gejolak, hampir tidak ada masalah, karena sosialisasi yang jauh-jauh sebelumnya itu telah membuka kesadaran bagi warga peternak ikan KJA ini bahwa ini memang menjadi kawasan yang harus kita pelihara, kita lestarikan, dan karena memang ini sudah ya warisan taman dunia. Sekaligus juga memang ya karena peraturan pemerintah atau arahan pemerintah ini menjadi zero tetapi tidak bisa dilakukan dengan secepatnya, lalu pemerintah khususnya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati membuat kebijakan secara bertahap. Coba kita bayangkan, yang 1 sampai 10 lubang kerambanya tidak ada pemangkasan. Yang ada pemangkasan diperhitungkan mulai yang 11 sampai ke atas. Itu juga tidak sama persentasenya. Jadi ajas keadilan ya memang sangat bisa diterima warga masyarakat kita. Yang kedua juga Pak Bupati juga memberikan tenggang waktu. Mulai bulan 6 ini sampai bulan 8 cukup 10%. Bulan September sampai Desember 10%. Setelah itu tunggu dulu. Kita lihat perkembangan selanjutnya, mau bagaimana kebijakan yang disesuaikan dengan pemerintah pusat. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat warga Kecamatan Haranggaul Horisan yang dengan sukarela dan mandiri. Ini jujur harus dikatakan mereka tidak ada menuntut kompensasi. Oleh karena itu Pak Bupati sendiri ya menugaskan Satpol untuk bekerja siang malam, bahkan membuka barak sendiri sini. Supaya apa? Jangan lagi warga pemilik KJA yang dibuka itu ya mengeluarkan kos lagi untuk memotong besi, menggulung jaring dan seterusnya. Jadi personil dari kabupaten memang disiapkan Pak Bupati sampai selesai tahap pertama ini dan nanti akan dilanjutkan pada tahap kedua. Ya, satu lagi Pak, Ya. dengan tidak adanya masyarakat yang komplain dan nantinya mereka jika berencana untuk memindahkan kolam mereka ke darat, apakah pemerintah Kabupaten Simalungun ada membantu atau melepaskan begitu saja masyarakatnya? Baik, terima kasih. Jadi kita berharap nanti setelah pemangkasan 10%, 20% ini tentu ada evaluasi. Pemerintah Kabupaten Simalungun akan menampung masukan-masukan. Tentu masukan ini nanti tentu Pak Bupati dan bersama Wakil Bupati akan mencoba merumuskan kebijakan. Apakah ada bantuan, tentu ya akan diajukan ke DPRD kalau memang itu masukan dari masyarakat. Jadi untuk sekarang masih belum dibicarakan sampai ke situ. Yang penting prosesnya sudah berjalan dengan baik. Minggu ini juga mereka akan evaluasi juga. Jadi tiap minggunya akan dilakukan evaluasi sekaligus nanti pada akhirnya ditampung masukan itu apa kebijakan berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk Mona Lisa. Iya, dari Kecamatan Haranggaul, Kabupaten Simalungun, tim liputan Herawati Munte, Mona Lisa TV melaporkan.